menerima Taurat langsung itu adalah Samaria, Yahudi dan Kristen. Komunitas Samaria ini kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hanya kita baca lewat khotbah orang Samaria yang baik hati. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, sekarang komunitas Samaria itu masih ada. Eksis di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jumlahnya hanya sekitar 600 orang saja. 600 orang, bukan 600 kakak. Tapi mereka masih mewarisi Taurat yang sama, Taurat Samaria. Tulisannya beda, itu di makalah saya ada. Tulisan Taurat Samaria, tulisan Hasmonaim, tulisan Herodian. Memang sulit. Al-Quran itu studi yang berumur 1000 tahun. Alkitab ini berumur dari zaman kita sekarang 3000 tahun lebih. Sudah bisa bayangkan ketika membaca naskah Laut Mati. Ahli biblika pun masuk ke sana belum tentu bisa membaca. Sama dengan Anda membaca bahasa Melayu zaman kerajaan Sriwijaya. Kira-kira kita ini semua kan sakit ingatan bangsa ini. Lupa bahwa masa lalu itu kan sama dengan sakit ingatan. Wong kita bahasa Indonesia zaman Bung Karno aja lupa kok, ya kan? Nah karena itu kalau ada keragaman bacaan, seperti dikatakan Mas Ulil, saya kira itu wajar sekali. Di dalam teks tulisan tangan manapun, itu adalah wajar. Tetapi lebih baik kalau saya sampaikan beberapa poin. Yang pertama, ini saya sengaja membaca. Ini kitab Taurat Samaria dibandingkan dengan Taurat Yahudi. Yahudi dan Kristen ini sama Tauratnya. Tapi Samaria ragam tulisannya beda. Di sini oleh editor tidak dicantumkan harakat. Memang itu bacaannya bisa bervariasi. Jadi bacaan yang berbeda tapi teksnya sama. Ini antara Taurat Samaria dan Taurat Kristen. Lah Taurat Kristen ini menerima Taurat Yahudi, terutama edisi Yakub bin Qayyim tahun 1500-an, 1525 atau tahun berapa itu, yang kemudian diediting lagi, diproses editorkan oleh Daniel Bomberg. Dan kitab inilah yang sekarang diterima sebagai Textus Receptus. Ini Torah Nevim Beketuvim belakang, yang ini untuk perjanjian baru. Nah jadi kalau dibuka dari belakang ini Taurat, dibuka dari muka ini Injil, karena satunya Yunani, satunya Ibrani. Satu kitab ini ditulis di dalam 3 bahasa. Jadi studi biblika di kalangan Kristen itu memang mumet, saudara-saudara. Makanya kalau di Islam orang baca Quran itu yang penting asli, walaupun tidak mengerti kan itu kan, kebanyakan. Kalau di Kristen yang penting ngerti dulu. Kalau nunggu yang penting ngerti dulu terjemahannya kan kebanyakan. Kalau nunggu sampai harus mempelajari ragam teksnya, ya kita tidak ke gereja itu. Minimal 3 bahasa. Anda membaca kitab Daniel, itu satu buku ditulis dalam 2 bahasa. Dan perubahan ke dalam bahasa Ibrani ke bahasa Aram, itu mendadak begitu saja. Ketika ditulislah ini kepada raja ini, ditulis bahasa Aram. Karena bahasa Aram itu lingua franca, percakapan pada masa pembuangan di Babel. Tapi begitu sang Nabi menekankan lagi firmannya itu ditulis lagi dalam bahasa Ibrani. Jadi di dalam hakikat Revelation itu sesungguhnya sudah ada proses penerjemahan supaya pihak yang membaca itu mengerti. Sebagian dari Tanakh ditulis dalam bahasa Aram. Lalu seluruh perjanjian baru bahasa Yunani. Tetapi stylenya masih Aramaik. Nah Aram zaman Yesus dengan Aram zaman Nabi Daniel itu beda. Penggunaan kata sandang misalnya. Jadi misalnya lait elah illa allaha misalnya. Yang kemudian menjadi Alkitab bahasa Arab la ilaha illallah. Itu lait itu tidak, negasi. Elah itu artinya ilah. Ilah itu konfirmasi, melainkan allaha. A yang di depan ini adalah kata sandang de, al-ilah gitu. Jadi coba bayangkan varian dari bacaan Aram itu ada Aram Barat, Aram Timur, hurufnya ada estrangela, ada serta. Kalau di Damaskus Syria disebut serto. Kalau tadi dibaca oleh Indro, Andreas itu kan Indro bahasa Jawanya. Ya. Andreas itu bahasa Jawanya Indro. Abun de Basmayu. Di dalam logat Irak yang Syria di sana, Abun di Basmaya. Beda sekali. Nah, tetapi itu proses bahasa dan menentukan teks yang diterima untuk perjanjian lama. Baik Yahudi maupun Kristen namanya Textus Receptus. Itu adalah teks Masoretik. Tetapi tidak berarti bahwa teks-teks yang lain ditolak. Nah, untuk perjanjian baru
itu digunakan teks yang namanya Tectus Receptus yang digunakan dasar penerjemahan King James Version, Alkitab terjemahan yang lama-lama itu, Codex Beza itu dari Bizantium yang diterima. Tetapi yang terakhir ini ada klaim-klaim dari pihak ahli biblika, khususnya Westcott dan Hort, yang kemudian memunculkan bacaan-bacaan yang terbaik. Lalu rumit dalam studi itu. Dari 3 bagian perjanjian baru itu ada yang dianggap itu tidak ada dalam naskah tertua. Tetapi lembaga Alkitab tidak menolak itu. Dimasukkan dalam tanda kurung. Kurung kotak begini. Misalnya wanita yang ketangkap berbuat zina. Itu dianggap oleh editor terakhir itu tidak ada di dalam naskah kuno. Karena dasarnya hanya Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus. Padahal sebenarnya ada kodeks lain yang memuat, bahkan terjemahan-terjemahan kuno semua memuat. Misalnya Vetus Latina. Bahkan Bapak Gereja Latin tahun 150, 180 itu memakai Vetus Latina. Vetus Latina itu disempurnakan oleh Hierume atau Hieronymus menjadi Vulgata Latin. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang dikenal dengan Markus pasal 16. Itu ada naskah panjang dan naskah pendek. Juga seperti itu, alasannya karena di dalam Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus tidak ada. Tetapi bagi pihak yang mempertahankan itu teks asli, ini dibaca oleh Irenaeus, khususnya gereja ortodoks ini yang paling mempertahankan. Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi kalau tradisi Islam itu sanadnya sambung. Jadi itu diterima sebagai bagian teks. Cuman lembaga Alkitab ini kan melayani berbagai macam kebutuhan, maka ditulis dalam tanda kurung. Ya. Doksologi dalam doa Bapa kami itu hanya berakhir pada kata-kata dan jauhkanlah kami dari yang jahat. Selebihnya karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu dikasih kurung tutup. Karena ini doksologi yang dibaca dalam ibadah. Dan saksi mula-mula penulisan itu justru sejaman dengan Injil Yohanes, yaitu Didake yang ditulis tahun 90 dari komunitas Yohanes. Mungkin kalau di kalangan Protestan agak jarang dikenal kata komunitas Matius, komunitas Yohanes, tapi kalau di gereja kuno itu ada. Yohanes itu sebelum dia meninggal punya komunitas, Polikarpus, Papias, terus kemudian Polikarpus, Papias dan Ignatius ya. Tiganya ini mata rantai yang menyambungkan dari zaman Rasul dan zaman Yesus sendiri. Begitu juga Yohanin Koma yang disebut sisipan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bahkan juga ada di dalam tulisan Tertulian. Tertulian itu tahun 155 menulis. Justin Martin tahun 150 menulis, Justin Martir. Itu memuat teks itu. Sehingga ini kajian ini di kalangan Kristen menarik.